Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Qala ta'ala fahazamuhum biiznillah. Halaman 72 baris 2, atau mungkin ada yang beda kali. Fahazamuhum biiznillah, maka mengalahkan oleh mereka tentara Talut akan Raja Jalut dengan izin Allah. Ay kasaruhum binusratillah ijabatan lidu'aihim, yakni mematahkan mereka, menghancurkan mereka bala tentara Talut akan bala tentara Jalut dengan pertolongan Allah, ijabatan lidu'aihim, sebagai mengijabah bagi doa mereka. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan telah membunuh oleh Nabi Dawud akan Raja Jalut. Qala Ibnu Abbas, telah berkata oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, moga-moga meridhai oleh Allah daripada Ibnu dan Abbas, inna Dawud alaihi salam kana ra'iyan, sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam, yaitu ada oleh Nabi Dawud, yaitu penggembala, kerjanya ngangon kambing, usahanya. Walahu sab'atu ikhwatin ma'a Talut, dan bagi Nabi Dawud itu ada 7 saudara, ma'a Talut, bersama Raja Talut. Falamma abta'a khabaru ikhwatihi ala abihim Isha, arsala ibnahu Dawud ilaihim liyatiyahu bi khabarihim, maka tatkala terlambat oleh berita saudara-saudaranya Dawud, ala abihim, atas bapaknya mereka, saudara-saudara Dawud, Isha, namanya Isa. Kalau Sulaiman bin Dawud, Dawud bin Isha, begitu. Bapaknya Dawud Isha. Arsala ibnahu, mengutus oleh sang bapa Isa, ibnahu akan anaknya Isa, yakni Dawud, Nabi Dawud, ilaihim, mengutus kepada mereka saudara-saudaranya, liyatiyahu bi khabarihim, agar mendatangkan oleh Dawud akan bapa, bi khabarihim, dengan beritanya saudara-saudara. Wa atahum, fa'atahum, maka datang oleh Nabi Dawud pada mereka saudara-saudaranya. Wa hum fil masafi, padahal mereka itu pada barisan pertempuran. Wa badara Jalutul Jabbar, dan menghadang, menyerang oleh Raja Jalut yang diktator. Wa hum min qaumi Adin, dan dia Jalut itu daripada kaum bangsa Ad, ilal barazi, kepada perang tanding. Falam yakhruj ilaihi ahadun, maka tidak keluar kepada Jalut yang diktator ahadun oleh seorang pun.
Faqala, maka berkata Jalut, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, lau kuntum ala haqqin labarazani ba'dukum, andai ada kalian semua yaitu di atas kebenaran, niscaya perang tanding akan daku oleh sebagian kalian. Duel kata orang kita, perang tanding tu duel, atu lawan atu maju ke depan. Faqala Dawudu li ikhwatihi, maka berkata Nabi Dawud kepada saudara-saudaranya Dawud, ama fikum man yakhruju ila hadzal aqlafi, tidakkah ada, apakah tidak ada pada kalian semua orang yang keluar, yakni berani keluar, tuh makna pemahamannya, ila hadzal aqlafi, kepada ini orang yang masih kulub. Fasakatu, maka diam oleh saudara-saudara Daud. Fadhahaba ila nahiyatin minas safi, maka pergi Nabi Daud ke arah daripada saf, yakni barisan perang. Laisa fiha ikhwatuhu, yang tidak ada padanya oleh saudara-saudaranya Nabi Daud. Famarra bihi Talut, maka lewat bertemu dengan Nabi Daud oleh Raja Talut. Wa huwa yuharridun nasa, dan dia Raja Talut yaitu menganjur-anjurkan, memotivasi akan manusia, akan orang-orang. Faqala lahu Daud, maka berkata kepada Talut oleh Daud, ma tasna'una biman yaqtulu hadzal aqlafa, ma tasna'una, akan apa, sesuatu apa yang kamu lakukan dengan orang yang akan membunuh oleh orang, akan ini orang yang kulub. Faqala Talut, maka berkata oleh Raja Talut, unkihuhu ibnati wa utihi nisfa mulki, aku akan menikahkan dia akan puteriku, dan aku akan memberikan padanya akan separuh kerajaanku. Faqala Daud, maka berkata oleh Nabi Daud, fa ana kharijun ilaihi, maka adapun aku yaitu keluar siap melawan kepada Jalut. Wa kana adatuhu an yuqatila bil miqla', dan ada oleh kebiasaan Nabi Daud yaitu bahwa berperang Nabi Daud dengan ketepel. Ad-dhi'bu wal asadu fil mar'a, adapun macan dan serigala dan macan yaitu pada tempat ngangonnya. Wa kana Talut arifan bi jaladatihi, dan adalah Raja Talut yaitu tahu dengan keberanian Nabi Daud. Falamma hamma Dawudu bi an yakhruja ila Jalut marra bi salasati ahjar, maka tatkala kepingin oleh Nabi Daud dengan bahwa keluar oleh Nabi Daud kepada Raja Jalut, marra, maka lewat oleh Nabi Daud bisalasati ahjarin, bertemu dengan 3 batu. Faqulna, maka berkata batu itu kepada Nabi Daud,
ya Dawud, wahai Dawud, khudna ma'ak, ambillah olehmu akan kita batu ini bersamamu. Fafina maitatu Jalut, maka pada kita lah yaitu kematian Jalut. Falamma kharaja ila Jaluta al-kafiri ramahu, maka tatkala keluar oleh Nabi Daud menuju Raja Jalut yang kafir, maka melempar oleh Nabi Daud akan Jalut. Fa asabahu fi sadrihi, maka mengenai oleh Nabi Daud akan Jalut pada dadanya. Wa nafadal hajaru fihi, dan nembus oleh batu pada dadanya Jalut. Wa qatala ba'dahu salasina rajulan, dan membunuh Nabi Daud sesudah Jalut akan 30 orang laki-laki. Fahazama Allahu Ta'ala junuda Jalut, maka mengalahkan oleh Allah Ta'ala akan bala tentara Jalut. Wa kharra Jalutu qatilan, dan tersungkur oleh Raja Jalut padahal tewas. Fa akhadahu Dawudu, maka mengambil oleh Nabi Daud akan Jalut oleh Nabi Daud. Yajurruhu, menyeret-nyeret, padahal menyeret-nyeret oleh Daud akan Jalut. Hatta alqahu baina yaday Talut, sehingga melemparkan oleh Nabi Daud akan Jalut baina yaday Talut, di hadapan Raja Talut. Fafariha Banu Israel, maka gembiralah oleh Bani Israel. Wansarafu ilal bilad, dan mereka pulang ke negerinya salimin, padahal selamat, ghanimin, lagi membawa harta rampasan perang. Faja'a Dawudu ila Talut, maka datang oleh Nabi Dawud ke Raja Talut. Wa qala, dan berkata Dawud, anjizni ma wa'adtani, luluskan, yakni tepatilah olehmu akan daku, akan apa-apa yang kau janjikan akan daku. Fazawwajahu ibnatahu, maka mengawinkan oleh Talut pada Nabi Daud akan anak perempuannya Talut. Wa antahu nisfal mulki, dan memberikan oleh Talut akan Daud akan separuh kerajaan. Kama wa'adahu, sebagaimana menjanjikan oleh Talut akan Nabi Daud. Famakasa ma'ahu kadzalika arba'ina sanatan, maka diamlah oleh Nabi Daud bersama Talut seperti demikian itu menjadi raja. Arba'ina sanatan, 40 tahun. Famata Talutu, lalu mati oleh Talut. Wa ata Banu Israil bi Daud, dan mendatangi oleh Bani Israel kepada Nabi Daud. Wa atauhu khazaina Talut, dan memberikan oleh Bani Israel akan Daud akan segala perbendaharaan Talut. Wastaqalla Dawudu bil mulki, dan menyendiri oleh Nabi Daud dengan kerajaan sab'a sinina, 7 tahun. Sumantaqala ila rahmatillah, kemudian pindah, yakni berpulang oleh Nabi Daud ke rahmat Allah, yakni meninggal dunia. Kama qala ta'ala wa atahu Allahul mulka. Mungkin segini dulu ya, biar enggak terlalu panjang. Saudara sekalian yang mulia, pagi ini kita mau mengkaji tentang akhir daripada kisah bagaimana Talut bisa mengalahkan seorang penguasa diktator dengan persenjataan yang lengkap, logistik yang banyak,
dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mundur sejenak agar supaya kita bisa mengingat alur ceritanya biar enggak motong, karena ini ngaji terputus selama ngaji tafsirnya. Saudara sekalian, kan Bani Israel ini tidak ada raja. Jadi akhirnya dikuasai, ditindas oleh seorang raja diktator namanya Jalut, diktator. Sampai akhirnya kemudian minta petunjuk agar supaya diberikan pemimpin, sebab dalam tradisi Israel, Bani Israel, rakyat nurut sama raja, raja nurut sama kiai, begitu. Itu aturannya begitu. Jadi raja tidak boleh memutuskan tanpa musyawarah kepada kiai, nabi gitu. Nabi begitu. Sementara enggak ada raja. Jadi kiai hanya ngurusin nasihatin raja, raja ngurusin rakyat. Maka sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkatlah Talut menjadi raja, yang kurang diterima oleh Bani Israel karena dari anak keturunan Bunyamin gitu, bukan dari Yahuda, meski sama-sama anak Nabi Yakub alaihissalam. Begitu, kurang diterima. Kadang begitu dalam satu negeri, biar sama-sama bangsa Indonesia, lahirnya dari Indonesia, kalau ketahuan keturunannya kurang diterima, itu begitu. Itu kadang begitu. Maka saudara, akhirnya Talut menjadi raja yang sangat adil dan dipersiapkan untuk melawan daripada kekejaman dan kediktatoran Raja Jalut. Saya singkat-singkat tapi insya Allah alurnya bakal masuk begitu. Kemudian itu persiapkan bala tentara yang cukup banyak, bala tentara yang dipersiapkan. Tapi daripada begitu banyak bala tentara yang dipersiapkan oleh Raja Talut untuk memerangi Jalut, 80.000 tersaring hanya 12.000 yang lulus seleksi untuk menjadi pasukan yang dilatih, pasukan khusus begitu, pasukan khusus gitu. Maka udah begitu nggak cukup juga, tes itu segitu, bisa aja ada yang titip-titipan, itu biasa, tapi strateginya cakep. Akhirnya ujian terakhir ini ujian nyata, nggak bisa titipan, nggak bisa bocoran, nggak ketemu, nggak ada pesanan, yaitu suruh melewati sungai antara Yordan dan Palestina. Siapa yang bisa nyebrang, dia berhak untuk perang, boleh menjadi tentara, karena harus menguji keberanian, keseriusan. Dengan ujian tidak boleh minum dari sungai itu kecuali sedikit, sedikit boleh, banyak nggak boleh. Begitu ujiannya. Kan enak kalau nyebrang di sungai deras,
Begitu, renang capek, minum enak, bening airnya, enggak boleh. Singkatnya banyak yang enggak lolos. Yang lolos hanya 313 dari 2.000 seleksi. Dan inilah tentara yang siap untuk melawan musuh yang ratusan ribu, jumlah pasukannya dengan persenjataan yang kuat. Pada ayat kita, nah ini baru memasuk nih, ayat kita surat Al-Baqarah ayat 251. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut. Mereka bisa mengalahkan Jalut dan yang membunuh adalah Nabi Daud. Bagaimana ceritanya bisa Nabi Daud? Kan begitu. Dari tentara itu. Maka kemudian saudara, kata Imam Ibnu Abbas, kata Syekh Nayal Bentani, sejarah bagaimana Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut. Jadi kalau pakai to muslim, pakai jim itu kafir, begitu, musuh. Begitu. Tolut, Jalut. Nabi Daud alaihissalam punya abah namanya Isa, punya saudara 7. Ini sejarah Nabi Daud, proses untuk menuju cerita dibunuhnya Jalut di tangan Daud. Orang barat menyebutnya David. Ada juga orang Betawi kasih nama anaknya David, nyontoh barat, Daud maksud. Mereka enggak bisa waw. Hawa enggak bisa, Eva enggak bisa dia. Waw itu enggak ada. Orang barat, David itu Daud. Orang barat nyebutnya begitu. Enggak bisa. Maka saudara, Nabi Daud ini kerjaannya ngangon. Usaha ngangon kambing, begitu. Nah, saudaranya Nabi Daud ikut di rombongan 313. Saudaranya Nabi Daud, anaknya Isa. Maka ketika perang kok nggak ada kabar, sehat, apa mati, menang, apa kalah, kok lama nggak ada berita. Nggak ada berita-berita yang nyampai ke abahnya Nabi Daud, yakni Isa. Maka kemudian Nabi Daud yang tidak ikut perang, artinya tidak ikut perang itu tidak ikut pada rombongan yang pertama kali lari tuh, penyaringan, seleksi, ampelah, kemudian nyebrang sungai, dibilangin sama abahnya Daud, kata Isa sama Daud, ini abah ndak dapat berita, abang-abangmu ini wafat apa hidup, perang ini menang apa kalah, cobalah lu ke sono, ke medan juang, tempat pertempuran antara Tolut dan Jalut, lu paranin biar dapat berita menang apa kalah, biar enggak jelas, biar jelas, begitu kata Isa kepada Daud. Akhirnya Daud pun berjalan memenuhi keinginan ayahnya hanya untuk mencari berita yang diminta oleh ayahnya, bukan untuk perang tadinya, bukan, enggak ada untuk ke sana, karena untuk mencari berita, informasi kok enggak masuk, begitu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian,
Nabi Daud pun datang ke medan peperangan. Di sanalah baris tentara-tentara daripada tentara Tolut dan tentara Jalut yang begitu lengkap dengan logistik yang banyak. Jalut raja yang diktator, berketurunan daripada kaum Ad. Lalu kemudian Jalut dengan gagahnya dia langsung keluar sebagai pimpinan, panglima, raja yang hebat, diktator. Dia keluar ke depan, namanya front, baris terdepan. Jadi orang tahu ini dia Jalut, begitu. Tidak ada yang ikut sama Jalut karena dilarang sama Jalut. Dia maunya saya yang maju, Jalutlah yang maju. Jadi langsung dipimpin oleh Jalut peperangan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, Jalut bilang begini, ya Bani Israel, lau kuntum ala haqqin labarazani ba'dukum. Kata Jalut, wahai Bani Israel, kalau memang ente ini adalah benar memegang ajaran Musa, ajaran yang ente bawa adalah benar, dan ente ini berada di dalam pihak yang benar melawan saya ini, ayo siapa yang berani ngadepin saya? Begitu. Ada enggak yang berani maju? Udah enggak usah sama tentara-tentara saya nih, ada enggak yang mau duel sama saya? Begitu kata Jalut. Ketika Jalut, bahasa Betawinya koar-koar kayak begitu tuh, begitu, itu enggak ada yang ngomong sepatah kata pun. Saya siap. Sampai Nabi Daud yang cuman mau nyari berita kepada saudaranya, ada 7 saudaranya, dia colek-colek, bang, lawan gitu. Jangan takut, dimaju, ngeri begitu ngelihat Jalut, nggak ada yang berani. Diam, nggak ada yang berani, sampai Nabi Daud bilang, ama fikum man yakhruju ila hadzal aqlaf. Bang, sampean ini kan anak abah Isa, nggak ada apa yang berani ngadepin itu orang yang kulub. Karena orang non muslim kulub, kagak sunat, begitu. Kulub kan cara nyebut orang kafir dulu, kulub dia mah gitu. Nggak nyebut kafir. Di Betawi juga ada dulu ya, begitu kulub namanya. Kalau kulub kafir gitu, nggak ngomong dia orang kafir, enggak, dia belum sunat, begitu. Bahasa halusnya begitu, belum sunat, masih ada helmnya, begitu, helm. Begitu. Enggak ada apa bang yang berani. Itu sama saudaranya. Orang lain dia enggak berani. Ini saudara dia berani. Enggak ada yang berani. Fasakatu, diam. Enggak ada yang maju. Ngelihat yang lain yang bukan saudara-saudaranya, kagak ada yang berani. Maka kemudian Raja Tolut lagi ngomong sama anak buahnya, ini yang ngomong saya jagoan, mana itu? Mana yang saya jagoan-jagoan? Raja Tolut aja nanya sama yang hadir, mana yang katanya hebat itu, mana itu? Kalau ngomong sebakul kok nggak ada suaranya, kayak gahang kainyak. Ini Jalut nantang. Raja Tolut lagi memberi motivasi kepada
para bala tentara. Maka saat itu Nabi Daud alaihi salam maju ke barisan terdepan, nemuin daripada Raja Talut. Kata Nabi Daud alaihissalam, mohon maaf Tuan Raja, saya sih nggak ikut latihan perang karena saya kemari nyari berita perang udah bagaimana, menang apa kalah. Ini abah saya suruh nyari berita, nggak ada berita masalahnya. Tapi ini ngelihat tentara semuanya, ngelihat Jalut pada apa namanya, geder, apa geder, ciut, iya, nyalinya nggak ada, nggak berani. Maka Nabi Daud langsung bilang ama Talut, ma tasna'una biman yaqtulu hadzal aqla. Hai Raja Talut, kalau sampai ada yang berani perang tanding ngelawan nono si Jalut yang kulub, apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Begitu. Hadiahnya apa? Begitu. Begitu kata Nabi Daud alaihissalam. Maka melihat keberanian anak muda Daud, Jalut, Talut langsung bilang, unkihuhu ibnati wa u'tihi nisfa mulki. Cara menikah tuh dari dulu gitu. Jadi segat nikah tuh yang bagus gitu kalau kita jadi wali nanti. Jadi jangan apa tuh, wahai Udin, aku nikahkan kau dengan putri kandungku Markona. Ini namanya kurang tepat. Jadi yang dinikahin si Udin yang bukan anaknya. Begitu. Dia nikahin Udin padahal dia bukan walinya Udin. Begitu. Keliru bahasanya. Begitu. Wahai Udin, saya nikahkan engkau dengan putriku. Jadi yang dinikahin si Udin. Jadi si bapak ini adalah bapaknya kan bukan. Begitu. Begitu. Mestinya kan dia harus ngomong, wahai Udin, saya nikahkan, kalau bahasa Muallim Sabiadami, dikau, pada engkau, saya nikahkan kepada engkau putri kandung. Jadi yang dinikahin siapa? Ya putrinya. Ame siapa? Ya Mas Udin. Bukan yang dinikahin si Udin, karena dia bukan walinya Udin. Ya cuman bahasa umumnya begitu, ya udah kadongan gimana ya, harus dibenerin begitu. Tambahinlah satu kalimat kepada begitu. Kalau pengen pendek, dikau gitu. Bahasa Muallim Sabit, dikau tuh pada engkau gitu. Saya nikahkan dikau jadi pada engkau. Begitu. Sebab yang dinikahin bukan Udin, anaknya dia kepada Udin. Begitu. Unkihu ibnati, aku akan nikahkan pada engkau anak kandungku. Anak kandungku bakal gue kawinin nama engkau. Begitu. Begitu. Anak kandung saya kawinin. Lah kan jadi pangeran kalau kawin anak raja, ya kan? Begitu. Orang juga takut begitu. Mantunya presiden, ngeri orang. Mantunya doang, padahal juga saudara juga bukan. Ngeri. Begitu juga mantunya Jalut, mantunya Talut. Begitu.
Kalau lo berani Daud ngelawan Jalut, lo saya kawin sama anak saya dan kerajaan saya belah dua. 50% punya ente, 50% punya ane. Bagi dua kerajaan. Beda-beda. Dibagi dua. Bagi dua. Saya kasih. Begitu. Dengan segala kekayaan yang ada. Separuhnya. Tinggal ente pilih. Yang mana? Kata Nabi Dawud alaihissalam. Ini sababiah Nabi Dawud kaya. Nabi Sulaiman kaya. Begitu. Sababnya ada sababnya, gak ujuk-ujuk. Begitu. Maka kemudian itu Bapak Ibu Saudara, kata Nabi Dawud, siap. Kalau memang MOU-nya begitu, saya siap ngelawan Jalut, ngelawan Jalut. Dan karena Nabi Daud ini kebiasaannya ngangon kambing dan suka main ketepel, main ini, maka dia udah biasa. Di belakangnya tuh ada ketepel itu, udah biasa. Jadi kalau bahasa kita orang memanah lah gitu. Kalau bahasa kita, karena udah biasa ketepelnya gede di ini nih, di belakangnya itu kebiasaan Nabi Daud begitu. Maka kemudian itu Nabi Dawud alaihissalam waktu mau maranin Jalut, ada batu ngomong kepada Nabi Dawud, ngomong bilisanin fasihin, dengan bahasa yang lantang jelas. Tuh begitu, namanya mukjizat Nabi. Begitu, mukjizat. Maka kata Nabi Dawud, nih, ketika lewat mau maranin Jalut, ketemu batu, ada 3. Tuh batu ngomong begini sama Nabi Dawud, ya Dawud, khudna ma'ak fafina maitatu Jalut. Dawud, pakai batu saya aja, matinya dia sama saya. Sama saya, kata tuh batu ngomong 3-3-nya, saya aja, jangan yang lain, pakai saya. Jadi itu begitu, pakai saya, gembira kalau kemudian dipakai oleh Nabi. Sebagaimana di Rasulullah SAW ada tiang saka dari pohon kurma balok buat khutbah, girang dipakai Nabi. Ketika Nabi tinggal nangis, begitu. Nah, itu begitu. Ini batu ngomong sama Nabi Dawud. Dawud, pakai saya aja, matinya Jalut dengan saya. Maka kemudian itu diambil oleh Nabi Dawud. 3 batu itu diambil. Maka ketika Nabi Dawud mau mendekat, panah pakai ketepelnya, pakai batu itu, nembus dari dada sampai belakang dengan batu itu. Panah pakai ketepel itu bisa nembus dadanya ke belakang, jantungnya titik kena, mati. Belum dekat panahnya mati. Nah, udah kalah, kocar kacir. Bahkan ada juga anak buahnya daripada Jalut yang ngelawan Nabi Dawud, maju, kalah juga perang tanding. Ketika lihat raja kalah, rajanya udah kalah, kurang ajar raja saya, begitu. 30 orang mati, pimpinan-pimpinannya, komandan-komandannya mati sama Nabi Dawud alaihi salam.
30 orang. Akhirnya kalah. Tentara Jalut ngelihat dia tergeletak mati, diseret oleh Nabi Daud, bangkainya Jalut diseret. Sebagai apa? Bukti. Bukti. Ini loh buktinya. Begitu, buktinya. Kayak begitu. Jadi biasa itu dalam peperangan tuh begitu, diseret. Ada gurunya Syekh Nabi Al-Bantani, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Gurunya dari Aceh, tapi jadi ulama besar di Palembang, penasihat raja. Namanya Abdul Somad, lama di Mekah. Saat perang Buddha di Siam, Thailand, Bangkok tuh masih Siam namanya dulunya. Itu ikut bantuin orang Thailand, orang petani, kerajaan petani. Akhirnya tahuan begitu, bantuin tuh, dicolong dari belakang, begitu diculik, dibuntungin palanya dengan badan misah. Begitu, palanya ditendang-tendang, ditenteng-tenteng sampai Bangkok, dari Songkla namanya, gitu, perbatasan antara Malaysia dan Thailand. Jadi ada makamnya dekat pom bensin itu, begitu. Badan doang, nggak ada palanya, karena palanya dibawa ke Raja Buddha, bukti dia bisa membunuh ulama gitu. Iya begitu. Kalau ini kan karena enggak buntung, diseret sama Nabi Daud, begitu. Diseret, dibawa ke Raja Talut. Nih, Tuan Raja, Jalut mati di tangan saya. Begitu. Akhirnya gembiralah Bani Israel 313 ngelawan ratusan ribu, menang, pulang dengan membawa kegembiraan yang luar biasa, hasil peperangan, kemenangan. Dan akhirnya pas udah sampai dan berita menyebar menang, Talut ngelawan Jalut dengan anak buah yang membunuhnya namanya Daud, maka Nabi Daud pun dipanggil dan menyampaikan perjanjian. Kata Nabi Daud, ya Talut, anjizni ma wa'adtani. Wahai raja, kau udah janji, manakala saya bisa ngalahin, saya bakal dapat separuh kerajaan dan saya menikah dengan putrimu. Ya, begitu. Maka Nabi Sulaiman itu emaknya emang anak raja, emaknya jadi raja, begitu. Nabi Sulaiman nih dari anaknya Talut. Maka saudara sekalian, kemudian itu dinikahkan Nabi Daud alaihissalam dengan putrinya Raja Talut. Dibagi kerajaan Bani Israel dua, separuh punya Talut, separuh punya Daud, dengan pemerintahan sendiri kerajaan itu. Dan terus berlangsung kurang lebih 40 tahun. Artinya Nabi Daud kerajaan sendiri, Talut kerajaan sendiri. Setelah itu wafat Talut dan sepakat sama Bani Israel yang memimpin mereka semuanya bukan Talut
tapi bukan Tolut, tapi anak-anak yang lain, tapi Nabi Daud semuanya, sehingga balik lagi kepemimpinan itu pada anak keturunan Yahuda yang biasa memimpin Bani Israel, bukan dari keturunan Bunyamin dan Yusuf dari istri keduanya Nabi Yakub, tapi dari istri pertama keluarga Yahuda. Dan inilah diantara kepemimpinan daripada Nabi Daud. Sampailah Nabi Daud menguasai semuanya kurang lebih 7 tahun, menjadi raja Bani Israel keseluruhan, bukan separuh, sampai akhirnya Nabi Daud wafat dan kelak digantikan oleh putranya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Jadi saudara, beginilah kisah-kisah kehidupan bagaimana orang diktator yang dikasih hebat. Jangan kita mau di otak kita ini, jangan suudzon billah, di otak kita ini jangan kita mau diracunin dengan pikiran-pikiran negatif begitu. Sebab bagaimana Tolut diracunin, berat ente Tolut, berat, mana itu 9 naga lagi, berat, dia nggak mau, dikata apa aja nggak mau, logistik lengkap, peluru dia punya, mau ngapain? Enggak, mantap, dia ndak mau diracunin. Begitu, harus menatap. Begitulah hebatnya daripada Tolut, mantap dengan berbagai macam strategi untuk menguji anak buahnya, jangan sampai ada yang kagak benar. Pada akhirnya pertolongan Allah datang, bukan dari yang ikut, dari yang lain, begitu, bukan dari yang ada, begitu, enggak, begitu, dari yang lain. Dia enggak ikut partainya Tolut, enggak, dia enggak ikut, tapi dia diusung oleh Tolut dan dia namanya Daud menang di dalam peperangan melawan luar biasa diktator yang persenjataannya lengkap dengan bala tentara yang luar biasa, tapi bisa menang. Kenapa? Karena berharap kemurahan Allah. Maka begitulah kita hidup dari cerita-cerita ini. Maka kita jangan berkecil hati, kita harus kuat. Tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah, begitu. Jangan kita lemah, begitu. Bagaimana Raja Tolut pada akhirnya bisa mengalahkan diktator Jalut yang kulub, kalah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fahazamuhum biidznillah wa qatala Daudu Jalut. Mereka Bani Israel bisa mengalahkan Jalut dengan bala tentaranya yang super canggih, super lengkap, dan yang membunuh daripada Jalut adalah Nabi Daud alaihi salam. Al-Quran syarat dengan cerita-cerita yang di dalamnya penuh dengan makna, supaya kita bisa ngambil ibrah dan pelajaran dalam hidup kita. Jangan kita berkecil hati dalam hidup. Selalu pertolongan Allah itu ada bagi mereka yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekelumit ini yang kita bisa ambil benang merahnya dari cerita-cerita, nan bakal ditutup belum akhir tapi mengulang cerita ini, tinggal nerusin bagaimana kehebatan Nabi Daud alaihi salam, anak daripada Isa. Wallahu a'lam bishawab.